Selamat malam Jebretim, hawa-hawa libur panjang sudah makin terasa ya, sudah tercium karena sebentar lagi sudah makin dekat dengan libur Natal dan Tahun Baru. Pasti udah banyak yang berbahagia nih Jebretim, berbeda dengan fans-fansnya MU dan Liverpool, bukan begitu? Bukan begitu. Beda nasib NS kalau Liverpool kalah makanya nggak rame karena lawan Sang Jiloa dia menurunkan rotasi. Mungkin orang mikir kalau ketika Liverpool kalah mikir oh ada peluang mungkin MU. Itu tidak. Karena Munchen aja dibantai 5-1 sama Eintracht Frankfurt full tim. Begitu ketemu MU menang-menang aja dan sekarang Liverpool rotasi. Kita ngebahas bagaimana rotasi Liverpool sendiri nih. Ini Rizal sebagai fans Liverpool pasti tahu lah bagaimana kedalaman skuad Liverpool sekarang pun terutama di lini tengah nggak begitu bagus-bagus aja. Menurut lo Liverpool tahun ini punya kedalaman skuad untuk bisa mengarungi di semua kompetisi cukup kuat nggak? Sebenarnya kalau kedalaman skuad ya jelas kalau dibandingin sama musim-musim sebelumnya, ini musim yang bisa dibilang paling sehat lah dibandingkan Liverpool sebelum-sebelumnya. Apalagi sekarang udah ada regenerasi dari lini tengahnya sendiri ya, dimana kemarin itu pembersihan besar-besaran dan sekarang didatengin yang profil gelandangnya itu emangnya gua rasa emang memenuhi kebutuhan dari Jurgen Klopp sendiri. Tapi kalau ngomongin pertandingan tadi pagi, itu pun juga kalau dibilang pemain pelapis juga terlalu berlebihan ya, karena itu sama sekali bukan pemain pelapis, itu lebih cocok dibilang sebagai tim reserve-nya Liverpool. Karena ya bener-bener ini pemain-pemain muda yang sebenarnya kalau di Premier League pun jadi cadangan aja enggak. Jadi ada beberapa nama kayak contohnya Kate Gordon yang udah enggak tampil kompetitif lagi dari bulan Januari 2022, itu kan juga udah waktu yang lama banget. Ada contoh juga Connor Bradley yang juga baru recovery dari cedera. Jadi ini menunjukkan kalau Liverpool ini mungkin bisa dipandang respect lah mas ke MU sebagai lawan di akhir pekan, kita rotasi dulu di pertandingan kali ini. Jadi nyimpen pemainnya yang bener-bener di rotasinya besar-besaran, bukan cuma pemain pelapis tapi bener-bener pemain reserve yang seperti gue bilang tadi. Ya emang harus gitu, big match harus menampilkan pemain terbaik. Udah siap lagi bertandang ke Anfield. Tapi gimana Bung Harpa melihat bagaimana Liverpool kemarin kalah, ini menunjukkan sebenarnya tim muda Liverpool belum siap untuk main di kompetisi seperti ini berarti ya. Ini kan benar kata Rizal, bukan pelapis tapi bagaimana udah tim reserve akademi ini sebenarnya kan. Iya, kalau kita lihat kemarin kan mungkin siapa cuman Gakpo sama Ibro Konate ya yang tim Endo ini ada ya. cuman Endo kan lapis ya. Harvey Elliott juga ada ya. Iya, tapi yang penting kalau gue melihat Liverpool musim ini sebenarnya sangat menarik dalam arti gini. Banyak mungkin orang yang meragukan di awal musim Liverpool akan bisa di puncak klasemen saat ini. Oke, mereka mungkin nggak akan seburuk Chelsea ya. Banyak pemain yang mereka ditinggalkan, Fabinho, terus Firmino, Jordan Henderson. Awal-awal agak shaky ketika Szoboszlai masuk, kemudian juga McAllister. Ya leave it alone Darwin Núñez ya. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Menurut gua karena mereka sudah punya anatomi atau susunan yang firm. Beda dengan sedikit kalau gue bandingin sama Chelsea. Chelsea itu memang dirombak habis-habisan dari belakang sampai depan, sehingga mereka kita lihat susah untuk berkembang. Liverpool enggak, mereka hanya 1-2 yang dirombak. Kemudian ruang ganti juga udah di quote by quote diamankan oleh Klopp ya. Jadi itu bedanya dengan Chelsea, sehingga mereka agak tidak mengherankan mereka bisa survive. Nah, terkait dengan lawan apa bacanya gimana Ji? Sang Giloas. Saya kan udah belajar sama sahabat. Union Sang Giloas. Sang Giloas. Menurut gue itu nggak bisa sama sekali nggak jadi patokan ya. Mungkin nih teman-teman tadi mau bikin apa gimmick-gimmick aja supaya ada patokannya. Ya kalau kita lihat kan sama sekali ini benar-benar apa yang disampaikan Rizal tadi. Ini bukan bahkan pelapis sebenarnya reserve team gitu. Jadi atau bisa juga ini semacam ini buat ngasih harapan ke MU kan. Wah, ini bisa nih dikalahin gitu. Karena gue udah baca judul-judul di beberapa platform media yang bahkan mainstream sekalipun, judulnya mudah-mudahan MU gak kalah lebih dari 2-0 gitu. Judul-judul ini loh, mudah-mudahan kalau ada nanti bisa diiniin. Tapi gue nyambung dari Bung Harpa, sebenarnya kalau dari segi gelandang gue bilang Liverpool justru pembersihan besar-besaran juga. Karena kalau dari lihat pemainnya kan yang dipertahankan cuma Elliott dan Jones dibandingkan musim lalu yang notabene pemain muda lah itu. Emang betul. Youngster banget dan seniornya pada dibersihin. Dan menurut gue kedatangan Szoboszlai, McAllister ini benar-benar apa ya, Liverpool 2.0 seperti kata Jurgen Klopp tuh menurut gue jadi bisa terakselerasi lebih cepat dengan kehadiran pemain-pemain seperti ini. Dan kalau kita ngelihat juga gimana Liverpool bisa lolos dari fase grup ini di Europa League, menurut gue bisa dikatakan ya dengan mudah lah Liverpool bisa lolos walaupun ada kalahnya 2 kali. Tapi ya itu, mereka ketika pertandingannya urgensi untuk menang itu penting, mereka bisa melakukan itu, mereka bisa mengeksekusi itu. Dan secara overall sebenarnya pemain yang digunakan Liverpool ketika main di Europa League itu selalu pemain pelapis. Kalau gue lihat jarang banget mereka nurunin salah dari awal menit. Siapa pemain yang menurut lo dari reserve ini yang muda bisa diorbitkan untuk
tim utama. Sebenarnya Di ya musim ini. contohnya seperti Kate Gordon ya. Kate Gordon Gordon itu tadi lo bahas sempat di musim lalu, 2 musim lalu bahkan karena dia udah lama banget cederanya juga parah lutut. Jadi sebenarnya digadang-gadang nih pemain bisa buat long term, tapi ya sangat disayangkan cedera lutut ini parah banget. Ya mungkin ke depannya bisa dicoba. Tapi kalau untuk yang lain-lain ada contoh Gerald Kwanza. Gerald Kwanza mungkin kita pikirkan dia Kwanza lumayan prospek untuk 2 atau 3 musim ke depan. Tapi kalau kita ngeliat cedera yang dialami Joel Matip sekarang, cederanya season ending ya, pengakhir musim dari Joel Matip, mungkin bisa jadi kita nggak perlu nunggu 2 atau 3 musim ke depan, tapi secepatnya Kwanza akan dicoba di lini belakang Liverpool, dipartnerin sama Van Dijk ataupun sama Ibu Konate. Ya, tapi ini Liverpool memang kelihatannya tidak akan ada terlalu banyak kendala, terutama di fase grup ya. Baru nanti mungkin ujiannya ketika di fase knockout, di mana juga bakal ada tim-tim buangan dari UCL yang akan menjalani laga playoff dulu ya, lawan runner-up dari fase grup. Tapi kalau menurut lo lihat nih dari chance ini, siapa favorit di luar dari tim buangan UCL nih selain Liverpool dari musim ini Europa League? Sebenarnya yang pertama yang menarik adalah Sevilla udah nggak ada dulu nih di Europa League. Alhamdulillah. Karena Akhirnya ya, suka udah nggak aman, suka nggak suka. Rajanya Ini Europa emang League. rajanya Europa League itu dulu yang pertama. Kalau kita lihat ada Ada Leverkusen sih ya. Ajax, Real Betis juga lumayan kuat setahu gua ya, main stabil. Kuat banget dia. Berotot soalnya. Iya ya gua rasa sih. Kirain obat bukan? Ajax tuh kita tahu lagi shaky banget ya, nggak Lolos ini. lah, hancur lah udah. Nggak lolos. Tapi kalau dari gue mungkin selain Liverpool atau Leverkusen, gue menariknya ngeliat ada nama Villarreal di situ ya. Villarreal lolos dan kalau gue bilang Oh, Villarreal Leverkusen. ini Leverkusen ya, Leverkusen lah, salah satu favorit. Leverkusen. Dan untuk Villarreal kan juga mereka baru 2 atau 3 musim lalu ngerasain jadi juara Europa League. Jadi gue ngeliat mereka ada peluang lagi di Europa League kali ini, terlepas dari ada nanti mungkin tim buangan dari kasta UCL yang bakal turun kasta ke Juara Europa tahun lalu League. siapa ya? Si Tuan ini, Roma. bukan, Sevilla. Roma atau Sevilla? Ketemu Roma Oh, di Roma final. kan ya, Sevilla. Dan Sekarang ya, Roma nggak ada Sevilla. Sevilla juga Iya. kita seneng nih ya. Iya, dan Roma masih lolos, tapi sayangnya mereka masih harus berjuang untuk melawan tim buangan dari Champions League. Tapi selain itu mungkin ada nama Atlanta juga, Mas, yang bisa dikatakan Oh iya, tim yang Atalanta. sebenarnya tiap musim udah langganan main di Eropa, tapi di Champions League selalu kesulitan. Mungkin emang tempatnya startnya emang harus dari Europa League begini dulu. Gua harap sih mereka bisa berbicara banyak juga ketika lu bertanding di kasta yang bisa dikatakan lebih rendah lah dibandingkan Champions League. Gue menarik juga Atlanta nih tiap musim main atraktif segala macam. Seharusnya mereka bisa berbicara banyak juga di Kalau Europa gua League. Atalanta agak kurang impress lah ngelihat mereka main di liga, walaupun kemarin mereka sempat menang late winner ya lawan Milan. Tapi kalau menurut gua yang paling ideal di final ya Liverpool Leverkusen sih. Ketemu lagi Sabi sama mantan klubnya kan. Dan memang dua tim ini yang memainkan permainan yang paling atraktif saat ini di Europa League. Ya, belum kalah ya. Belum. Nah, kalau sedikit AS Roma, kalau menurut gua Roma kalau udah sampai semifinal barulah kita bisa bicara. Kalau enggak masih nggak bisa diprediksi dari awal. Tapi secara kecukupan materi, secara track record Liverpool sama Leverkusen. Peluang AC Milan gimana, Nes? buangan nih. Oh iya, AC Milan turun ya. AC Milan tapi kan di Europa League kan. Iya, Di turun ke Europa League ya. ya. Akan ketemu- Ayak saja gue. Kenapa? Yang penting anti Ko Justin. Waduh, bagus juga, bagus ya. Tapi dengan ada tim buangan dari UCL, menurut kalian siapa yang akan menjadikan pengganggu terbesar dari buangan-buangan UCL? Gue sih ngeliat Milan. Gue ngeliat Milan mereka jelas mereka punya Ketawanya sejarah ketawa sinis sejarah di banget. Eropa. Milan. Sinis Serie A tuh. aja lagi pusing ini. Itu faktor mereka punya sejarah di Eropa dan pemain-pemainnya pun juga pemain yang sama ketika mereka mengantarkan Milan ke semifinal Champions League musim lalu. Ketimbang si Tonali dong mungkin nggak ada. Tapi kalau ngeliat performa pemain ini ya jelas konsistensinya agak-agak dipertanyakan untuk musim ini ya, sangat-sangat naik turun. Tapi gue ngeliat pemain-pemainnya cukup lah untuk bersaing di Europa League. Seharusnya bisa bersaing at least babak knockout sampai 8 besar. Gue masih menjagokan Milan sampai babak kesana. Oke, kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah serunya, Nes. Yes, kalau Rabu kemarin kan emang kita udah bilang ya Liverpool memang ada di puncak klasemen, tapi memang kedalaman ini kan cukup mengkhawatirkan, Ji. Emang fokusnya udah di akhir pekan nanti mungkin lawan MU. Betul, karena kan lini tengahnya juga selalu diputar-putar mulu kan nama klub, kayaknya belum menemukan formasi yang pakem untuk menjadi lini tengah yang memang menjadi andalan mereka, masih diputar-putar terus. Tapi sekarang dirotasi harusnya dalam keadaan segar bugar semua menghadapi MU. Emang perlu sekuat itu lawan MU gitu kan? Emang boleh sekuat itu lawan MU, karena MU kan juga nggak begitu ada flair gitu, walaupun memang orang banyak yang bilang kemarin bisa tiba-tiba mengejutkan lawan Chelsea, tapi kan Chelsea bukan ada di Big 8, bukan ada di Big 6, sekarang di 10 ke bawah gitu kan. Menurut lo apakah MU akan bisa menghadirkan kejutan itu, melihat potensi dalam sepak bola selalu ada, tapi kan kita melihat juga bagaimana pattern yang terjadi, pola belum ada gitu kan yang kelihatan dari MU. Gue ngeliat sih pesimis ya bagi MU untuk bisa berbicara Kalau banyak fans Liverpool anjir salah nanya gue. di pertandingan Anfield dengan pertandingan Liverpool nanti di akhir pekan. Bukan karena faktor emang mereka kualitasnya jelek, tapi gue ngeliat agak faktor cederanya kan juga sangat-sangat buruk juga nih United. Ditambah nggak Maguire masih belum bisa main. Maguire contohnya, dan ada juga selain cedera 14 akumulasi. pemain dia absen. Bruno bahkan akumulasi Bruno, kartu ya, si sangat nggak perlu. Casemiro, Eriksen, Jadi you name it lah.
nama-namanya terlalu banyak, jadi gue nggak bisa berharap banyak sama United untuk datang ke Anfield bisa berbicara banyak atau nyuri poin sekalipun. Tapi untuk Liverpoolnya sendiri, sekarang kan mereka ada di pemuncak klasemen nih. Dan kalau kita ngomongin pemuncak klasemennya, Liverpool sejauh ini gue rasa belum ada menangnya yang convincing banget di Premier League musim ini. Jadi gue ingin melihat karakter mereka gimana sih. Mereka sekarang ada di puncak klasemen. Gue pengen lihat gimana lu bisa nggak menang dengan cara nyaman ngelawan United yang lagi pesakitan kayak gini. Karena terlalu banyak kemenangan Liverpool musim ini yang bisa dikatakan sulit lah. Menang itu sulit, selalu comeback ngandelin menit-menit terakhir. Selalu bagusnya mainnya Anjing, jauh kalau lebih Liverpool bagus dibilang di menang sulit, MU musim ini menangnya menang apa ya? Jelek ya? ugly win semua. Liverpool di puncak klasemen tapi kemenangannya belum convincing. Jadi gua rasa besok ini tes karakter Liverpool. Gue pengen lihat Liverpool yang menunjukkan arogansinya sebagai pemuncak klasemen, seharusnya bisa ngelibas United. Apalagi nih kalau sampai keluar di Desember ini masih sebagai pemuncak klasemen, gue mungkin menjagokan Liverpool untuk jadi juara di Premier League. Dia sih sebenarnya mau ngecengin MU ya, bilang MU jelek banget, cuma dibungkusnya kalimatnya tuh bagus gitu loh. Paham MU, kan, fans Vanessa? MU serang Rizal. Tapi kalau ngomongin tahun lalu kan juga Liverpool dalam keadaan yang tidak dalam kondisi terbaik juga ketika menghadapi MU di Anfield ya. Tapi ternyata di Anfield dia bisa membalikan itu dan bahkan bisa mulai tancap gas untuk bisa mengejar ke posisi 5 ya kalau nggak salah akhir musim. Ya, betul. Dan 7-0 itu merupakan orang pada kaget, anjir Liverpool yang dibilang katanya musim ini bakal ngedrop, taunya bisa 7-0. Menurut lo tahun ini akan bisa mengejutkan seperti itu atau justru terprediksi akan alot itu laganya? Liverpool gua rasa malah lebih even stronger musim ini ya. Jadi kalau kita lihat pertandingan yang nanti akan berlangsung di Anfield, ya sorry to say, harapan MU itu sangat kecil lah untuk bisa bahkan membawa 1 poin. Ini benar-benar berbanding terbalik. Liverpoolnya even better dari segi materi pemain, dari segi kolektivitas, dan ingat musim ini dia baru kalah 1 kali kalau nggak salah ya lawan Spurs. Dan kalahnya kita tahu seperti apa kan, kontroversi. Mainnya juga bagus. Mereka lawan tim yang menyerang juga berani bermain terbuka. Lawan Crystal Palace yang parkir bus mereka juga bisa sabar. Sementara MU benar-benar lagi compang-camping kan, pemainnya banyak yang cedera, banyak yang ada yang kartu kuning Bruno. Terus juga kemarin waktu 1 bulan kemarin agak lumayan bagus kan, gue sempat bilang ya lihat lawannya siapa kan, lawannya Luton atau segala macem, menang lawan Chelsea gue rasa bukan jadi ukuran Chelsea sekarang. Jadi ya again, kalau judul-judul di media-media itu mengatakan nih soal kalahnya berapa ya nggak salah gitu loh. Walaupun ya dalam sepak bola sekali lagi apapun bisa terjadi. Itu kata-kata klasik yang Gue sih mengharapkan, kenapa gue ngarepin karakter sang pemuncak klasemen, karena kan sepak bola itu murni kadang momentum juga dibutuhkan. Liverpool ada momentum, mereka udah lama banget gak ngerasain ada di pemuncak klasemen, dan gue rasa ini momentum yang harus dilaksanakan sama pemain-pemainnya Jurgen Klopp, berbanding terbalik dengan United yang makanya gue bilang itu blunder Ten Hag ketika main lawan Bournemouth tuh pakai rotasi si Martial masuk, karena iya momentum lu hilang jadinya. Momentum itu kan perlu banget. Apabila lu menang lawan Bournemouth, mungkin momentum lu akan di atas. Nah mungkin ada beberapa orang yang masih optimis, masuk coach kan momentumnya lawan Liverpool ini katanya. Itu udah MU ya maksudnya. Udah terjadi terus menerus mas momentum-momentum. Gue bilang begitu. malah mengerikan lawan Liverpool ini. Artinya kalau sampai mereka kalah lagi dengan skor besar itu bukannya malah jadi palu godam buat dia gitu. Ya walaupun kita bukan cenayang ya bisa tahu pasti ya, tetap ada ada 5% kemungkinan itu apapun terjadi. Tapi kan kalau kita lihat secara realistis kan sulit rasanya. Gua rasa seri aja MU itu udah rasa kalau tipisnya udah bahagia, iya, gua makanya kalau tipisnya rasa menang kalau seri. Kalkulator loss, tapi kalau dibanting menurut gua udah unacceptable. Tergantung nih si Ten Hag ini nanti mau mau menciptakan game plan-nya seperti apa. Dia naif nggak dengan bermain terbuka? Udah bubar udah naif kan. Naif udah bubar band. Ini nih yang ini gini. Skena. Tapi Jol, menghadapi MU ini menurut lu line up seperti apa yang ideal buat Liverpool? Kan lu pengen bermain ideal sebagai puncak klasemen ya? Gue sih pengennya line up-nya seperti ini, walaupun mungkin ketawain banget mukanya ini kesel banget. Dipertanyakannya kalau Endo main apa enggak, ini gue juga tanda tanya. Mungkin salah satu yang gue mungkin ada perubahan di Endonya, atau kalau Endonya nggak dimainin, gue pengennya Arnold yang ngisi posisinya Endo, dan di posisi bek kanan itu diisi sama Joe Gomez. Karena itu belakangan juga dilakukan sama Klopp ketika babak kedua tuh format template permainan formasinya begitu. Tapi kalau ngeliat formasi selain si Endo itu mungkin selengkapnya kayak begini yang gue favoritkan untuk turun pertandingan lawan United nanti. Tapi ketika Diaz main biasanya sama Gakpo, kalau nggak Jota sama Nunes biasanya kan. Iya, dan Diaz kan juga belakangan gue lihat, bukan belakangan, sepanjang musim ini chemistry-nya kayak nggak dapat terus lah sama si Nunes. Mereka kerap kali lari ke arah yang sama, kerap kali mereka nggak terlalu bagus dalam segi kombinasi. Jadi gue ngeliat memang harus dicoba terus sih, bukan salah satu yang harus di-dropin, mungkin harus dicoba terus, karena bukan yang kena main, yang lawannya ini United yang lagi disjointed lah istilahnya. Pemainnya bukan lagi yang prima-prima banget,
Jadi ya momentum bagi Diaz maupun Nunes untuk bisa ngelanjutin tren bagusnya dia ketika untuk golin lah, performanya untuk ngegolin, gue rasa di match paling kayak gini nih yang paling ideal untuk dilakukan. Ini kan orang sering ngata-ngatain Tsimikas ya. Gue pengen tahu nih seberapa hebat sih Anthony. Lawan Bisa nggak kalau Tsimikas. Anthony nyata besok mati juga sama Tsimikas, itu menunjukkan kalau si Anthony bahkan udah separah itu gitu kan. Kalau Tsimikas selama ini dibully-bully. Tapi kalau dari MU sendiri, ini gue ada punya line up line up darurat mau gimana ada Seadanya ya. 14 pemain cedera. Menurut gue ini yang paling masuk akal ya karena ada Amrabat Maino di pivot, Bruno nggak ada, mau nggak ada Casemiro. Kenapa sih milih fotonya Rambut lu kayak putih gitu. Kapan Ji. ini, Mas? Banget, Kayak gue anjing. kira foto bapak lu bukan? Di bawah lampu itu. Asli, putih kayak putih gitu rambutnya. Nah itu ya, karena udah Højlund udah nggak punya tandem lagi even Martial sama Rashford tuh katanya diragukan untuk tampil. Iya, Terus di kanan nggak ada opsi selain Pellistri Anthony, nggak mungkin milih Pellistri. Garnacho nggak ada lawannya kalau Rashford cedera. Udah nih menurut juga paling masuk akal ini kecuali kalau di kiri ada Kalau Regulan misalkan. Rashford kalau ditaruh diganti Garnacho Ji, Kan Rashford nggak main. Kemungkinan cedera, nggak main. cedera. fitnessnya Fitnessnya Kemungkinan nggak ya? fitnessnya nggak Oh meragukan. ya berarti berat banget ya. Tapi gue berat tetap pilih Garnacho over Rashford sih. Secara etos kerja ya. Ya paling nggak secara apa namanya, secara behavior kan juga. Iya, ya, tetap Rashford di lagi lapangannya rajin sih menurut lapangan. gua. Dan Nah, ini mungkin emang ini sih, ya, Mas, ya. Dalot Ini sih juga menurut gua tricky juga di back kiri nih, karena nih Iya. pemain fucking asshole Aduh. keras kali Ini back kiri ya, maksudnya ini back gak punya naluri bertahan sama sekali. Ya cuman kalau nggak ada pemain lagi mau gimana kan? Luxo Iya. juga pasti nggak main ya. Ngapain Di- kemungkinan diragukan Luxo main juga, Dan cedera juga. Mas Panji tadi ngomongin dari segi bertahannya, dari segi nyerang pun kemarin juga lawan Bournemouth Nggak juga bisa. jelek juga. Ada momentum dia beberapa kali untuk passing, dia malah pilih buat shooting segala macam. Keputusannya Ini jelek sih. Yang gua bingung adalah kalau misalkan era Mourinho gitu, lu mau main Liverpool pasti big game, big match pasti akan plannya adalah bertahan counter. Masalahnya era Ten Hag ini MU jelek banget bertahannya. Tahun lalu berapa kebobolannya? Tahun ini berapa kebobolannya? Jadi main bertahan bukanlah opsi buat Ten Hag. Main nyerang nggak ada yang bisa golin striker. Gue kalau ngelihat ya di era Ten Hag untuk bertahan ada dua yang selalu gue sering lihat menurut gue failed. Berapa? Ketika ada dapat set piece dari lawan itu sering banget ada banyak pemain kosong. Iya. Itu yang kedua juga kayak kemarin ketika serangan balik itu seperti nggak ada pakem atau pattern. Kira-kira siapa yang jaga siapa yang cover siapa. Kayak kemarin itu ada 2 atau 3 kali gitu loh ada pemain yang bebas, termasuk juga golnya yang ketiga yang pokoknya sundulan lah. Itu juga karena nggak ada yang jaga, sering Free banget ya. seperti itu. Nah gue nggak tahu apakah dia nggak punya kayak template khusus ya ketika dapat ada serangan balik atau set piece sehingga mereka berapa kali itu kena kayak gitu. Sering dua pemain itu tabrakan Iya, gitu loh, sering banget. Dan ini menarik soal set piece dari Bung Harpa ya, bukan dari segi defense-nya doang, Bener, dari orang segi udah- offense pun. Kapan terakhir Iya, golin? dari corner United itu udah Jarang lama banget banget, ngegolin iya. dari set piece. Jadi gue ngerasa ada masalah dari segi set piece dari skuadnya Ten Hag. Ada mungkin kalau 2 match 3 match mereka kesulitan untuk menyetak gol, untuk menciptakan peluang dari set piece, mungkin masalahnya dari eksekusinya. Tapi kalau sepanjang musim ini terjadi, bahkan bukan cuma sepanjang musim, ngelanjutin dari musim lalu, mereka kesulitan untuk mencetak gol dari segi set piece, gue rasa emang ada yang salah dengan pattern yang dibentuk sama Ten Hag dari segi set piece, baik secara bertahan maupun secara menyerang. Ya main opportunisnya susah kan. Gue mendingan eranya siapa dulu? Moyes sama Mourinho ya, dimana Iya, ketika Mourinho. udah stuck mereka kan mainin oportunis Fellaini. Fellaini, Terus duel. ada bola-bola matinya, ada Smalling bisa golin di saat corner kick. Ini even di bola-bola matinya nggak ada senjata sama sekali. Jadi menurut gue susah mengharapkan MU bisa menghadirkan kejutan tanpa ada pattern atau emang pola yang jelas dari pertandingan sebelumnya. Prediksi lu akan dibantai lebih dari 3 nggak? Mungkin karena Erik Ten Hag juga tahu keadaan yang nggak bagus. Kalau dia nggak bodoh-bodoh amat, menurut gue dia akan main bertahan. Artinya nggak terlalu ngasih ruang untuk lawan. Iya. Jadi kalaupun let's say dia udah tahu nih, Nunggu aja. susah iya. Jadi menurut gue selisih 2, MU kalah. Itu menurut gue sih masih bisa diterima sih. Sisi Acceptable, Lu? acceptable. Kalau gue Bantai? solid win lah, tapi nggak nyampe bantai-bantai banget, karena ya Berarti benar. sama. Solid win tuh berapa? Iya, anjir? solidnya berapa? Minimal 2-0 Ya, sama lah. Nah, Toleransi lu kekalahan tipis tuh berapa, Ji? 2-0 Di bawah 3. 3. Di Berarti atas ya- 3 menurut gue udah unacceptable. Ya pokoknya kalah asal jangan 1-0 selisih Solid. 1-2 ya. Solid, Selisih 1 solid atau 2 win. Iya, masih ya, oke. oke lah. Iya, Tapi kalau iya. 3 ke atas menurut gue udah unacceptable ya, karena ini rivalitas, kemudian menurut gue dalam rentetan hasil terakhir Ten Hag udah Iya. jelek banget. Jadi kalau sekarang momentumnya untuk bangkit nyata nggak bisa dipakai juga, ya menurut gue udah no hope. Iya, menurut dan gua. tahun ini kan di Anfield nggak ada yang bisa menang kan di Belum. Liga kan, belum. Belum. Spurs waktu itu Iya. dia kalah kan Iya. di London kan. Iya, jadi sulit juga. Sulit Dan lah. kalau untuk Liverpoolnya, gua rasa ya itu, mereka kenapa nggak perlu sampai ngebantai banget, karena ya it's just a 3 point. Belajar dari kemarin mau menang 7-0 berapa kosong, ya Iya. tetap just a 3 point. Dan harus diingat juga abis lawan MU, lawannya masih tricky juga nih. Bahkan ketemu
ketemu Arsenal juga yang menurut gue jauh lebih penting ketimbang lawan United dari segi mereka untuk ngejar title contender di musim Dan ini. jangan Jadi, lupa Aston lebih Villa juga, Jal. Iya, Tahun tricky ini banget diam-diam nih. dia nyerosok juga Iya. dan udah ngalahin siapa? Dia ngalahin City, City, ngalahin Arsenal, Arsenal, ngalahin Spurs juga. Untungnya udah dikalahin sama Liverpool di Gosip Anfield, jadi masih masih sempat nunggu. apa udah habis nih? Oh udah, oke udah habis. Jadi kita bahas gosip ya. Iya, harus tetap semangat ya, Iya. Jebretim ya, untuk fans-fans MU harus tetap Aduh, optimis. Senin sakit nih. Pokoknya harus tetap Nggak optimis, sanggup. sabar, orang sabar pasti kesel. Jangan kemana-mana Jebretim, setelah ini kita masih punya bahasan lainnya.